Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, di mana banyak dari kita terperangkap dalam mental miskin. Pola pikir ini tidak hanya menghancurkan potensi kita, tetapi juga menghalangi kita dari meraih kelimpahan yang sebenarnya. Apa yang membedakan orang kaya dengan orang biasa? Bukan hanya soal uang, tapi juga cara mereka berpikir. Kita akan mengungkapkan rahasia pikiran orang kaya ala filosofi kuno stoicisme. Kamu gak perlu jadi miliarder untuk punya mental kaya. Ayo kita belajar cara berpikir seperti seorang jutawan. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana kita bisa keluar dari jeratan mental miskin ini dan membuka pintu menuju kelimpahan sejati. Pertama, memahami mental miskin. Psikologi mengungkapkan bahwa mental miskin seringkali dikaitkan dengan kebiasaan dan cara pandang yang membatasi kesuksesan dan kesejahteraan seseorang. Lantas, bagaimana cara membunuh mental miskin dan melahirkan mental kaya dalam diri? Pertama, ubah pola pikir. Kekurangan menjadi kelimpahan. Mengubah pola pikir dari kekurangan menjadi kelimpahan dapat meningkatkan rasa syukur dan motivasi. Saat berupaya lebih baik, psikolog menyarankan untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan berlatih bersyukur untuk apa yang dimiliki. Mental miskin bukan sekadar kondisi finansial. Ini adalah pola pikir yang menyusup ke dalam diri kita, menciptakan batasan yang seakan-akan nyata. Kita seringkali merasa tidak cukup baik, tidak cukup layak, atau bahkan takut untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Mengubah mental miskin menjadi mental kaya memerlukan upaya yang konsisten dan kesadaran penuh akan pikiran kita sendiri. Salah satu cara yang diajarkan oleh para stoik adalah melalui latihan mental harian. Kita perlu mulai dengan merubah keyakinan yang membatasi diri kita. Misalnya, daripada berpikir saya tidak bisa, kita bisa mulai mengatakan, saya akan mencoba dan jika saya gagal, saya akan belajar dan tumbuh. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, bukan hal-hal yang terjadi pada kita yang membuat kita menderita, melainkan cara kita memandangnya. Mental miskin adalah cara pandang yang harus kita ubah. Bagian kedua, akar mental miskin. Mental miskin seringkali berakar dari masa lalu kita, mungkin dari trauma atau pengalaman pahit yang terus membekas dalam pikiran kita. Kita mungkin pernah diajarkan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang buruk, atau bahwa kita harus puas dengan apa yang kita miliki, meskipun sebenarnya kita mampu meraih lebih. Seperti yang diungkapkan oleh Seneca, kita sering lebih takut daripada yang seharusnya kita takutkan. Rasa takut inilah yang menjadi penghalang utama menuju kelimpahan.
1. Selalu pasrah dengan keadaan dan tidak mau berusaha. Coba bedakan orang yang tidak mau berusaha dengan yang mencoba tapi gagal. Setidaknya orang kedua mencoba dan dia mendapat pengalaman baru. Dia bisa menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal untuk kedepannya. Ada usaha dan inovasi di sini. Tetapi orang bermental miskin tidak mau berusaha. Mereka bersembunyi di balik kata bersyukur untuk menutupi kemalasan. Jelas ini bukan pola pikir yang bagus. Kerja dan usaha itu penting dalam hidup. 2. Menyalahkan keadaan. Yang bisa membuatmu terjebak dalam mental miskin ialah hobi mengeluh dan menuding keadaan. Memang tidak ada yang adil dalam hidup. Itu sudah kenyataan. Tapi jangan lupa bahwa hidup juga adalah pilihan. Kamu bisa memilih antara mau berhenti membanding-bandingkan hidup dan mulai berusaha, atau justru mencari kambing hitam. Waktumu akan habis sia-sia bila kamu terus kebahitan dengan keadaan. 3. Terlalu gengsi untuk mencoba. Ditawari pekerjaan A ditolak, ada kesempatan kerja di perusahaan B ditolak juga. Alasannya karena gengsi dengan posisinya. Padahal sendirinya tahu mencari kerja tidak mudah, tapi begitu mendapat peluang disia-siakan. Perasaan gengsi adalah salah satu buah kesombongan. Jangan dipelihara, segera cabut sampai akar-akarnya. Gengsi juga yang menjadi penghalang langkahmu untuk maju. 4. Tidak mau memanfaatkan peluang. Banyak orang bermental miskin karena tidak mau melihat peluang. Karena waktu mereka hanya dihabiskan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan sampai lupa menyediakan waktu untuk introspeksi. Sadar atau tidak, peluang selalu tersebar di mana-mana. Peluang untuk belajar, peluang untuk bekerja, peluang untuk terus improve diri menjadi lebih baik. Hanya pilihannya ada di diri kita sendiri, apakah bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik atau tidak. 5. Tidak berpikir jangka panjang. Misalnya waktu baru gajian, langsung dihabiskan dengan foya-foya, membeli barang atau makanan mahal. Padahal masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Mengelola dan mengatur keuangan itu penting, bukan berarti kamu harus hidup sangat irit sampai tidak bisa menikmati hasil kerja kerasmu. Itu juga persepsi yang salah. Namun, yang dimaksudkan ialah bagi pengeluaranmu dengan baik. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Juga persiapkan dana menabung. Sekarang kamu tahu 5 hal yang bisa menjebakmu dalam mental miskin. Segera cabut pola pikir itu demi masa depanmu juga. Bagian ketiga, mengubah pola pikir. Mengubah mental miskin menjadi mental kaya memerlukan upaya yang konsisten dan kesadaran penuh akan pikiran kita sendiri.
Salah satu cara yang diajarkan oleh para Stoik adalah melalui latihan mental harian. Kita perlu mulai dengan merubah keyakinan yang membatasi diri kita. Misalnya, daripada berpikir saya tidak bisa, kita bisa mulai mengatakan saya akan mencoba, dan jika saya gagal, saya akan belajar dan tumbuh. Bagian keempat, strategi praktis untuk keluar dari mental miskin. 1. Terhubung dengan orang positif. Lingkunganmu akan memberikan pengaruh yang besar bagi perkembanganmu. Cobalah untuk berkoneksi dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif. Mereka yang memiliki pola pikir untuk maju, berusaha keras, dan pantang menyerah. Mereka ini sedikit banyak akan mempengaruhi cara berpikirmu dan menularkan sisi positif mereka, sehingga kamu akan mencari jejakmu sendiri melalui pola pikir positif yang sudah tertanam dalam mindsetmu. Kamu juga perlu menyaring yang positif dalam menanggapi setiap informasi. Cek kebenarannya secara objektif, karena tidak selamanya informasi yang kamu dapatkan itu selalu positif. Tirulah hal-hal positif dan bertindak dengan positif, sehingga kamu akan menjadi prajurit yang positif. 2. Ucapkan kata-kata positif setiap hari. Kata-kata afirmasi positif dipercaya dapat mengubah pola pikir orang miskin yang cenderung menjauhkan kita dari kesuksesan kepada semangat dan motivasi untuk mau meraih keberhasilan. Bahkan meningkatkan semangat hidup bagi mereka yang mengalami depresi atau tingkat stres yang tinggi. Daripada berpikir negatif, coba ucapkan kata-kata positif yang membangun diri menjadi lebih baik. Misalnya, aku mampu dan aku pasti bisa. Saya memiliki apa yang diperlukan untuk mengatasi dan membuat perubahan. Keberhasilan dalam kehidupan hanya bisa didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras. Jangan melihat orang ketika sudah sukses, tapi lihat juga bagaimana usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jika saya bekerja dengan baik, maka saya akan mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Tantangan adalah kesempatan. Saya dicintai. Semua orang juga dicintai dan mampu melakukan segala hal. Manusia tak luput dari kesalahan. Kecerdasan bukan satu-satunya yang menjamin seseorang untuk sukses. Semua butuh kerja keras. Keberhasilan seseorang sangat ditentukan dari seberapa perjuangan yang mereka lakukan. Lakukan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, maka hasil yang akan didapatkan juga akan mengikuti. Apabila kita menginginkan hal besar terjadi di hidup kita, maka kita juga harus siap untuk melakukan perjuangan yang lebih besar juga. Orang yang paling kuat adalah
mereka yang bisa melewati setiap cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ibadah bukan tentang hal-hal yang bersifat religius, tetapi juga bekerja. Apalagi bekerja untuk keluarga, itu adalah ibadah yang baik. Dengan bekerja berarti kita sudah melakukan ibadah. Berlatih syukur. Berlatihlah untuk mensyukuri apa yang sudah kamu miliki setiap hari. Sebagai Stoik, kita memahami bahwa kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada cara kita memandangnya. Visualisasi positif. Bayangkan diri kamu berada dalam keadaan kelimpahan. Visualisasi ini bukan sekadar angan-angan, tetapi sebuah langkah untuk mengkondisikan pikiran kita agar terbuka terhadap peluang. Berinvestasi pada diri sendiri. Salah satu cara terbaik untuk menarik kelimpahan adalah dengan terus mengembangkan diri. Seperti kata Marcus Aurelius, kehidupan kita adalah apa yang dibuat oleh pikiran kita. Memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dengan memberi kepada orang lain, baik dalam bentuk waktu, pengetahuan, atau sumber daya, kita memperluas ruang bagi kelimpahan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kelimpahan tidak selalu tentang memiliki lebih, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Perjalanan keluar dari mental miskin menuju kelimpahan adalah perjalanan yang memerlukan ketekunan, kesadaran, dan kekuatan batin. Kita semua memiliki potensi untuk meraih lebih, untuk menjalani kehidupan yang penuh kelimpahan, tetapi itu semua dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dengan merangkul ajaran Stoik, kita bisa menemukan jalan keluar dari mental miskin dan membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kebebasan adalah akar dari segala kebajikan. Dia yang memiliki kebebasan telah mencapai segala sesuatu. Mari kita raih kebebasan dari belenggu mental miskin ini dan biarkan kelimpahan datang ke dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan Anda informasi, inspirasi, dan motivasi yang Anda butuhkan. Semoga video ini bisa membuat Anda menjadi manusia yang sejati. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, dan kritik, silakan beritahu saya melalui kolom komentar. Saya akan senang mendengar dan belajar dari Anda. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini. Semoga sukses dan bahagia selalu.